Hai guys, seperti yang kita semua ketahui, beberapa hari yang lalu Lisa Blackpink baru saja merilis debut solonya. Dan seperti yang sudah diperkirakan banyak orang, debut solonya Lisa langsung sukses besar. Tapi di balik semua kesuksesannya itu ternyata ada beberapa hal negatif atau hal-hal buruk yang dipermasalahkan sama banyak orang terhadap debut solonya Lisa, yang membuat gue pribadi jadi sedih, dan hal itu yang ingin gue coba bahas di sini. Tapi guys, sebelum kita masuk ke inti videonya, gua mau kenalin kalian ke produk face care favorit gua. Yap, gua pakai produk dari Scarlett Whitening yang Brightly Ever After seriesnya. Ini loh produk yang brand ambasadornya Song Joong Ki. Siapa tahu kalau pakai ini terus gua jadi mirip Song Joong Ki kan? Produk pertama yang gua pakai adalah facial washnya guys. Gua pakai ini 2 kali sehari yang berguna untuk membersihkan kotoran yang ada di muka gua. Dan yang gua seneng abis pakai facial wash ini adalah gak bikin muka gua jadi kering dan malah melembabkan muka gue. Lanjut, setelah cuci muka, gue selalu pakai serumnya ke seluruh muka gue guys. Yang bikin gue suka adalah walaupun tekstur serumnya cair, tapi serumnya cepet banget menyerap ke kulit. Dan terakhir, gue juga selalu pakai krim mukanya guys. Ada yang untuk pemakaian siang, ada juga yang untuk malam hari. Krim ini juga membantu bikin kulit muka menjadi cerah, gak kusam, menjaga kelembaban kulit muka, bisa memudarkan bekas jerawat dan flek hitam. Dan tentunya seluruh produk dari Scarlett Whitening sudah terdaftar di Bepom, jadi aman guys. So tunggu apa lagi? Yuk di order segera. Link ordernya gua taruh di description box di bawah, oke? Yap, seperti yang kalian semua ketahui, debut solonya Lisa itu sukses besar secara internasional. MV-nya dalam waktu 24 jam pertama itu tembus 73,6 juta penayangan, mengalahkan Taylor Swift, dan sekarang mengukuhkan nama Lisa sebagai MV solois wanita pertama yang paling banyak penontonnya di YouTube selama 24 jam pertama. Lisa juga berhasil menyapu bersih grafik digital global guys. Pada hari pertama perilisannya, lagu Lalisa berhasil nomor 1 di chart tanggal lagu iTunes Top Songs di lebih dari 73 negara. Bahkan albumnya juga terjual 700.000 kopi, yang berhasil membuat nama Lisa memuncaki puncak tanggal lagu penjualan album chart Hanto dan juga Gaon guys. Tapi seperti yang gue bilang tadi guys, di balik berbagai prestasi yang menyertai debut solonya Lisa secara internasional ini, ada beberapa hal yang dibuat oleh oknum-oknum tertentu yang seolah-olah ingin menjatuhkan Lisa, dan ini yang ingin gue bahas di video kali ini. Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Berita kurang mengenakan pertama yang menghampiri debut solonya Lisa ini adalah tuduhan plagiat terhadap lagu Lalisa itu sendiri guys. Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita koreaid.net di Instagram yang berjudul Lisa Blackpink Lalisa dituding jiplak intro Hwasa Mamamoo di Mama 2018. Begini penjelasannya. Nih isi beritanya guys, Lisa Blackpink telah resmi melakukan debut solonya dengan album single Lalisa dan MV dengan judul yang sama. Namun beberapa netizen menemukan bahwa melodi dalam lagu Lalisa identik dengan intro panggung solo Hwasa Mamamoo di ajang Mama Awards 2018. Video perbandingan menunjukkan bahwa intro Hwasa di Mama 2018 dan lagu Lalisa sama-sama memiliki suara trompet dan melodi yang mirip, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa lagu solo Lisa adalah produk plagiarisme. Untungnya penggemar dengan cepat menemukan bukti untuk membawa keadilan kepada Lisa dan produser YG pencipta lagu ini. Faktanya Lisa Blackpink dan Hwasa Mamamoo hanya menggunakan sampel musik yang sama. Ketukan dalam lagu Lalisa dan penampilan Hwasa di Mama 2018 diambil dari sampel berjudul Melody Loop Crazy Horns yang dibuat oleh Tropiclas, grup penulis Brazil pada tahun 2018. Tidak hanya itu, di YouTube ada video yang mengatakan bahwa Lisa dan Hwasa menggunakan sampel yang sama tepat setelah anggota Blackpink itu merilis MV Lalisa pada 8 September. Yap guys, jadi itulah beritanya. Jadi intro di MV Lalisa itu sempat mendapatkan tuduhan plagiarisme. Intronya yang mana bang? Yang ini. Nah, katanya intro musik lagu Lalisa yang itu mirip sama intro yang dipakai Hwasa Mamamoo untuk penampilannya di Mama 2018. Yang mana? Yang ini. Nah, seperti yang kalian dengerin sendiri kan, intronya memang terdengar sangat mirip, utamanya bagian melodinya. Dan karena itu Lisa sempat dituduh plagiat sama oknum-oknum tertentu. Nah, yang gue sedih adalah oknum-oknum tertentu tersebut seolah-olah tidak cross-check dahulu gitu. Tidak tahu kalau yang namanya di musik itu ada yang namanya musik sampel yang memang boleh dipakai sama semua orang. Entah itu secara gratis maupun berbayar. Dan ternyata terbukti bahwa intro lagu Lisa tersebut diambil dari sampel yang
yang sama dengan yang dipakai di Mama 2018 yang dipakai oleh Hwasa tersebut gitu. Jadi yang gak ada yang namanya plagiat, sampelnya bahkan terdaftar resmi buatan orang Brazil itu tadi gitu. Dan yang gue sedih adalah karena berita ini sempat merebak gede, kan akhirnya mengurangi nilai dari debut solonya Lisa ini gitu, membuat nama Lisa jadi negatif, sempet jadi negatif gitu. Apalagi untuk haters yang cuman baca berita buruknya doang, dia nggak baca konfirmasi ulangnya atau klarifikasi resmi ulangnya gitu, yang membuat nama Lalisa jadi jelek karena dituduh plagiat ini tadi. Dan sejujurnya gue pribadi juga mau menggunakan momen ini untuk ngasih tahu nih ke semua K-popers, jangan asal ngomong plagiat-plagiat aja, utamanya sesama idol K-pop gitu. Karena memang di musik itu ada yang namanya sample zaman sekarang gitu, sample yang memang bisa dipakai di beberapa lagu. Jadi kalau lo menemukan kemiripan lagu atau melodi di satu lagu A dan lagu B, jangan keburu ngomong plagiat, lihat dulu itu dari sample apa bukan gitu. Karena kalau dari sample memang diperbolehkan melakukan itu, memang ada lagu-lagu K-pop yang satu sama lain melodinya terdengar mirip atau beatnya terdengar mirip, dan ternyata memang sampel yang diperbolehkan untuk dipakai gitu. Jangan asal ngomong plagiat aja, karena ketika lu nuduh idol lain plagiat, bisa jadi nanti suatu waktu idol lu pakai sampel itu juga atau pakai sampel yang pernah dipakai oleh idol lain juga, dan akhirnya idol lu juga dituduh plagiat gitu. Dan itu yang gue sedihkan. Untungnya sudah diklarifikasi bahwa lagu Lisa ini bukanlah plagiat, melainkan menggunakan sampel yang sama aja, dan itu sah guys, sah, tidak plagiat dan diperbolehkan dalam dunia musik. Jadi udah selesai nih masalahnya, dan gue seneng akan ini. Semoga haters berhasil menemukan klarifikasinya dan tahu kalau Lisa bukanlah plagiat. Dan berita kurang mengenakan terakhir yang menghampiri debut solonya Lisa ini adalah anggapan bahwa lagu Lisa flop di chart Korea, yang membuat netizen dari Asia Tenggara dan juga netizen dari Korea berantem karena ini guys. Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan situs wowkeren.com yang berjudul "Netizen Korea gerah baca komentar nyinyir fans Lisa Blackpink dari Asia Tenggara". Nih isi beritanya guys, Lisa Blackpink baru saja debut solo dan meraih kesuksesan besar dengan single barunya yang bertajuk La Lisa. Namun baru-baru ini netizen Korea dibuat gerah dengan komentar fans Asia Tenggara dari member termuda Blackpink itu. Sebuah postingan berjudul "Fans Asia Tenggara Lisa menyalahkan orang Korea lagi" di situs komunitas online PAN menyoroti komentar dari seorang fans Lisa. Komentar tersebut diposting di Twitter dengan nama display serta username yang disamarkan. Fans tersebut menulis, "Aku tidak terlalu mengharapkan apapun dari Korea dan kita tahu alasan kenapa mereka tidak berhak mendapatkan Lisa." Komentar tersebut diketahui diposting karena ranking lagu La Lisa di situs Melon tidak sebaik ekspektasi penggemar dan mereka menyalahkan fans atau publik Korea. Postingan ini pun menuai banyak tanggapan dari netizen di situs komunitas online PAN. Ini komentar dari Kanetsnya ya guys. "Aku merasa kasihan kepada member lain yang telah menderita gara-gara fans Asia Tenggara Lisa sejak hari-hari debut mereka, terutama Jennie. Saat dia debut solo ada banyak komentar buruk, masih banyak komentar negatif tentang MV-nya." Komentar netizen. "Fans Lisa di Asia Tenggara benar-benar berpikir kita harus berterima kasih kepada Lisa karena K-pop menjadi lebih populer berkat Lisa. YG juga harus berterima kasih kepada Lisa," kata Kanets lainnya. "Sungguh kalau mereka ingin mengatakan itu, lalu kenapa dia datang ke Korea untuk menjadi idol," kata Kanets lainnya. "Kenapa mereka menyalahkan orang Korea kalau lagunya tidak bagus?" Dalam banget ini. "Kalau Lisa merilis lagu yang bagus, dia akan mengambil nomor 1. Tidak hanya titel track Blackpink, tapi lagu bisa Blackpink juga dicintai oleh publik," kata netizen. "Aku berharap mereka bisa menyebutkan grup yang hanya dengan orang Korea saja. Aku lelah dengan ini," ujarnya. Yap, jadi itu isi beritanya guys. Jadi di komunitas online PAN di Korea ada seorang netizen Korea atau Kanets yang men-screenshot komentar dari fans Asia Tenggaranya Lisa. Kayaknya sih fans dari Thailandnya langsung kayaknya gitu ya. Dan mereka marah akan itu. Katanya kenapa mereka marahin kita? Kenapa mereka ngerasa kita harus berterima kasih kepada Lisa? Kalau Lisa memang hebat, ngapain dia ke Korea? Kata si Kanets tadi kan. Terus kalau katanya kalau Lisa peringkatnya nggak bagus, berarti lagunya emang nggak bagus gitu. Kalau lagunya bagus pasti akan peringkat 1 kayak lagu-lagu Blackpink. Lagu Blackpink kan peringkat 1 dan dicintai sama publik. Bahkan B-side-nya aja rankingnya tinggi di Korea, kata Kanets lainnya gitu. Dan itu membuat perpecahan nih. Kanets marah sama fans Asia Tenggara juga jadinya marah sama Kanets gitu. Kalau gue pribadi sih ngelihat memang
debut solonya Lisa ini memang kayaknya ditujukan YG ke internasional karena memang orang Korea tidak terlalu menyambut baik ini. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena dari 10 negara penyumbang view MV YouTube terbanyaknya MV Lisa ini guys, diketahui dalam 24 jam pertama negara Korea bahkan berada di peringkat 10. Peringkat satunya ada Thailand dengan 9,8 juta views dalam waktu 24 jam. Yang kedua adalah Vietnam. Negara kita sendiri Indonesia ada di 3,5 juta views di urutan kelima. Nah, Korea di peringkat ke-10 dengan 985.000 view saja dalam waktu 24 jam. Biasanya dalam MV-MV K-pop itu negara Korea Selatan sendiri selalu berada di 5 besar, bahkan seringnya ada di 3 besar gitu. Banyak sekali fans dari sana yang juga kerja keras dalam memecahkan rekor MV pertama ini. Tapi terlihat sekarang di nomor 10 dengan jumlah yang bahkan gak nyampe sejuta. Kayaknya yang menyambut antusias debut solonya Lisa ini hanya Blink yang ada di Koreanya gitu. Publik atau K-popers lain yang di sana yang bukan Blink tidak menyambut debut solonya Lisa sebaik orang-orang di internasional, dan itu memang cukup menyedihkan gitu. Dan makanya kalau ada yang bertanya-tanya kenapa Lisa kayak nggak terlalu dipromosiin di Korea gitu, bahkan katanya kemarin tidak langsung di Inkigayo. Gue juga nggak tahu kenapa gitu ya, tapi kayaknya doang nih, kayaknya YG juga udah ngebaca kalau debut solonya Lisa itu kayaknya memang bakal kurang diterima dengan baik sama masyarakat Korea karena sentimen, gue nggak tahu sentimen apa sentimen ras dan lain-lain gitu. Jadi kayak mereka udah mempersiapkan ini. Nah, sementara di internasional nama Lisa sangat besar, bahkan dia comeback stage pertamanya di acara Amerika kan. Dia comeback stage di acara Jimmy Fallon, di acara TV Amerika. Dan kemarin gue ngeliat Lisa itu diwawancara di salah satu acara talk show Thailand yang namanya Woody, kayaknya sih acara Ellen DeGeneres-nya versi Thailand gitu. Dan gue ngeliat Lisa begitu happy diwawancara sama orang dari negaranya sendiri. Kelihatan ya namanya orang dari negara sendiri, MC-nya juga kelihatan bangga banget sama Lisa, dan Lisa terasa sangat nyaman di situ. Kalian bisa tonton di upload di YouTube full interviewnya gitu, dan gue happy banget ngeliat itu gitu. Jadi kayaknya memang debut solonya Lisa ini memang lebih diterima, lebih wah di internasional ketimbang di Koreanya sendiri, dan itu cukup menyedihkan menurut gue. Apakah Lisa bisa dibawa YG untuk promosi di berbagai tempat seperti misalnya di acara-acara TV, di variety show-nya seperti Running Man, Knowing Brothers dan lain-lain kah gitu? Karena kepinginnya kita tentunya Lisa melakukan hal tersebut gitu, karena semakin banyak Lisa promosi semakin banyak yang bisa kita tonton gitu. Tapi gue nggak tahu akan terjadi apa enggak, dan gue takutnya ketika Lisa melakukan itu malah komentar miring terhadap Lisa malah lebih banyak gitu daripada banyak komentar miring terhadap Lisa gara-gara dia tampil di acara TV Korea. Gue sih nggak masalah kalau dia lebih banyak di expose di internasional gitu, entah dia hadir di konten-konten channel-channel YouTube gede gitu, atau di acara TV Amerika, di acara TV Inggris, di talk show keliling-keliling, nggak apa-apa deh gitu. Karena kita udah nunggu ini lama, tapi kalau justru membuat nama Lisa jadi rusak atau membuat Lisa dihina dan membuat Lisanya jadi sedih, tentunya kita sebagai fans juga sedih gitu. Dan gue nggak ngerti kenapa bisa serendah ini chart atau juga view MV dari masyarakat Koreanya sendiri. Kenapa masyarakat Korea itu bisa sesentimen itu kayaknya sampai tidak terlalu mendukung, padahal jelas-jelas nama Lisa tuh gede banget di internasional, dan memang harus diakui walaupun Kanes tadi nggak setuju, tapi nama K-pop memang jadi tambah populer karena Lisa itu tadi. Dia sampai detik ini followers IG-nya masih yang terbanyak sedunia untuk artis K-pop, untuk idol-idol K-pop gitu guys, di beberapa negara. Ya nggak tahu kenapa Asia Tenggara juga direndahin gitu, kayak di Indonesia aja nggak ada yang nggak tahu Lisa. Di Amerika pun nama Lisa tinggi banget gitu, gede banget. Di banyak negara gue tahu kalau nama Lisa itu tidak kecil gitu, nama Lisa itu sangat besar dan influence-nya sangat tinggi gitu. Kenapa di Korea kayak gitu banget gitu? Apa karena dia bukan orang Korea? Tapi kalau memang kayak gitu dari dulu kan udah ada nama Nikun, udah ada nama Bem Bem gitu. Kenapa mereka nggak mempermasalahkan itu? Kenapa pas di Lisa kayaknya terlalu apa ya, terlalu disudutkan banget gitu, terlalu nggak suka. Apa karena Lisa datang dari grup Blackpink dan mereka pengennya Blackpink itu full of Korea? Gue nggak ngerti dah gitu. Jadi itu yang cukup menyedihkan dari gua. Dan terakhir yang bikin gua sedih juga bukan datang dari Kanet, melainkan dari orang Indonesianya sendiri. Gua ngeliat di beberapa portal berita, di beberapa akun fanbase gitu, ada orang yang justru membanding-bandingkan pencapaian Lisa dan lagu-lagunya Lisa ini dengan temen segrupnya sendiri. Itu yang sangat sedih. Ada yang bilang lagunya nggak bagus, nggak kayak lagunya si Rose, nggak kayak lagunya Jennie gitu.
yang gua kesel adalah orang-orang yang ngomong gini adalah orang-orang yang menggunakan avatar member Blackpink gitu. Itu yang bikin sedih gitu. Kenapa sih lo harus ngebanding-bandingin? Even lu nggak suka, kenapa nggak ya udah aja gitu? Kenapa harus ngebandingin sama temennya sendiri? Kan bikin sedih gitu. Fans yang ngefans Blackpink secara utuh, yang ngefans 4 member Blackpink, sedih dong baca itu. Kenapa harus ngebandingin pencapaian antar sesama member? Contoh deh, lu nggak bakal bisa ngebandingin lagu Lalisa dengan lagu On The Ground atau lagu Gone-nya Rose. Kenapa? Karena genrenya aja udah beda, guys. Lu nggak bisa ngebandingin dua lagu ini mana yang lebih bagus. Kalau genrenya sama, baru mungkin kita bisa ngomong, oh bagusan yang ini genrenya beda. Yang satunya full hip hop, yang satunya genrenya lebih ke pop band gitu. Yang satunya genrenya balad, yang satunya hip hop old school banget gitu. Nggak bisa diadu gitu. Sama juga kayak lu mempermasalahkan enakan mana lagunya Justin Bieber yang Baby apa lagunya Eminem yang Lose Yourself. Ya yang suka hip hop akan bilang lagunya Eminem, yang suka pop akan bilang lagunya Justin Bieber gitu. Jadi kenapa hal-hal seperti ini dibentrok-bentrokin gitu, bikin sesama fans jadi berantem, sesama K-popers jadi berantem. Itu yang bikin gue sedih. Dan ada loh guys, gue baca, sengaja nggak gue screenshot supaya kalian nggak kesel, tapi gue cuma mau menyampaikan unek-unek gue aja gitu. Dan semoga yang nonton ini bukan bagian dari orang-orang seperti itu. Semoga kita bukan bagian dari orang-orang yang menjelek-jelekan atau membanding-bandingkan member Blackpink, karena gue tahu mereka sangat berteman, mereka mendukung satu sama lain. Bahkan ada beritanya waktu Lisa syuting MV, member Blackpink itu datang dan nungguin sampai pagi guys. Itu YG X Dancer yang ngomong kalau member Blackpink itu persahabatannya erat banget. Kenapa ada orang-orang yang kayak mau memisahkan mereka? Itu yang sangat gue sedih. Project Solo itu bukan untuk memisahkan, bukan untuk main jago-jago, tapi juga untuk menaikkan nama grup masing-masing gitu. Udah ada Jennie solo, udah ada Rose solo, udah ada Lisa solo, tinggal kita tunggu Jisoo. Dan semoga ntar pas Jisoo nggak ada lagi hal seperti ini, semoga. Nah itu yang pengen gue bahas di video kali ini. Nah gimana tanggapan kalian terhadap berita-berita tersebut? Coba tulis di kolom komentar di bawah, oke? So guys, jadi itu aja yang ingin gue sampaikan di video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.